Jamaah tabligh ini paling banyak kena tuduhan macam-macam. Ada yang mengatakan gara-gara ikut jamaah tabligh bercerai dengan istri. Padahal kalau kita mau jujur, coba cek. Ternyata banyak juga orang yang gak ikut dalam gerakan jamaah tabligh cerai-cerai juga. Kemudian ada juga yang menuduh gara-gara ikut jamaah tabligh pekerjaan ditinggalkan. Ini mah dasar orangnya pemalas saja. Ternyata pada faktanya banyak pengangguran yang tidak ikut dalam gerakan jamaah tabligh, nggak bekerja. Tetapi kenapa harus selalu dinisbatkan kepada jamaah tabligh? Jamaah tabligh sering meninggalkan anak istri tanpa meninggalkan nafkah. Jadi ternyata memang orang-orang yang berdakwah ini seperti artis, jadi sorotan terus. Padahal kalau kita mau jujur-jujuran, orang yang paling ikhlas dalam berdakwah ini ya jamaah ini. Mereka datang tanpa diundang, menggunakan harta diri mereka sendiri, nggak meminta upah, nggak meminta bayaran. Coba bandingkan dengan dakwah hari ini. Dan ajibnya, orang hari ini mengaku-ngaku dakwah ketika duduk di atas mimbar saja. Tapi kalau disuruh masuk ke pelosok, bagaimana untuk menghidupkan amal-amal masjid, mereka nggak mau. Bagaimana mengajak orang datang ke masjid, nggak mau. Jadi yang disebut dakwah ini sebetulnya yang mana? Padahal Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan di dalam Al-Quran, di dalam surat Yasin ini, mengajak kepada Allah orang-orang yang tidak meminta imbalan apapun. Dan ciri-ciri daripada dakwah yang mengikuti para nabi adalah dakwah dengan mengunjungi umat, mendatangi umat, bukan didatangkan oleh umat, tapi langsung mendatangi umat dengan berkorban harta diri dan waktu, bukan mendatangkan harta. Inilah dakwahnya para nabi. Jika kita ingin melihat sesuatu ini, kalau untuk mengikuti para nabi ini dalam hal agama ini, ikuti orang-orang terdahulu, bukan mengikuti orang-orang sekarang. Karena inilah perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau dalam urusan agama, maka kita ini mencontoh orang-orang terdahulu. Siapa orang-orang terdahulu? Yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor. Orang-orang di kalangan kaum muhajirin yang pertama-tama masuk Islam dan orang-orang ansor. Ini orang-orang terdahulu. Dan mereka ini Nabi Muhammad SAW sebarkan daripada 124.000 sahabat ini ke seluruh penjuru dunia. Gerakan dakwah berjamaah dipimpin satu orang amir, kirim dengan rombongan-rombongan, itu dakwah zaman dulu. Ini kalau mau kita jujur-jujuran, dakwah yang seperti ini yang dibuat kembali seperti zaman dulu ya oleh jamaah ini. Nah ini yang akhirnya jadi lucu. Kok kita seakan-akan dipaksa mengikuti cara dakwah yang sekarang? Dakwah pakai sosial media, dakwah di atas mimbar, dakwah dibayar macam-macam. Ini bukan dakwah. Dakwah itu mengunjungi umat, disebarkan daripada hasil musyawarah, sebagaimana Rasulullah bermusyawarah dengan para sahabat, disebarkan untuk mensyiarkan agama. Dipimpin satu orang amir, maka rombongan-rombongan dakwah dikirim oleh Nabi Muhammad SAW. Ini dakwah mengikuti orang-orang terdahulu. Jika untuk urusan dunia, maka kita lihat bagaimana hari ini orang-orang yang sukses dalam urusan dunia. Kalau kita ingin sukses dalam urusan dunia, lihat orang hari ini yang sukses dalam urusan dunia, dalam perdagangannya, dalam jabatannya. Jika Anda ingin mengikuti, ingin sukses seperti orang-orang dunia, ikuti orang-orang sekarang. Jadi kadang-kadang Masya Allah, banyak orang ini mendahulukan apa yang menjadi sangkaan di dalam otaknya, kemudian dituduhkan kepada jamaah tabligh. Tetapi ini sudah sunatullah. Bagaimana orang-orang yang keluar di jalan Allah dengan ikhlas ini, maka dia akan mendapatkan ujian-ujian, cacian-cacian, sebagaimana para sahabat ataupun para nabi terdahulu dalam berdakwah. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam berdakwah 950 tahun pagi dan malam, bayangkan.
Yang ikut hanya 80 sekian saja. Caciannya banyak dari penduduk. Nah, ini adalah ujian-ujian dalam usaha dakwah. Para nabi terdahulu diuji dengan ujian yang begitu berat. Dan puncak daripada ujian adalah apa yang dirasakan oleh Rasulullah SAW. Sehingga Nabi Muhammad SAW sampaikan, tidak ada ujian yang lebih berat yang diberikan kepada para nabi selain diberikan kepadaku, kata Nabi. Artinya ujian yang diberikan Allah dalam dakwah yang paling berat adalah kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi Muhammad ini adalah kekasih Allah yang paling dekat dengan Allah. Tetapi ujiannya justru Allah berikan paling berat. Karena kenapa? Karena memang di dalam dakwah ini nggak ada yang namanya enak-enak. Kalau yang enak-enak ini bukan dakwah, tapi ceramah. Makanya hari ini jangan kita menganggap ini orang-orang yang pindah masjid, ngajak orang ini dikatakan bukan dakwah. Justru mereka lah yang berdakwah. Dan orang-orang yang berilmu harus memberitahu kepada masyarakat sesuatu yang benar. Sampaikan. Jangan justru menambah fitnah daripada masyarakat, akhirnya membenci jamaah ini. Ini yang dikhawatirkan. Akhirnya orang banyak menganggap kurang baik terhadap jamaah ini, dikarenakan orang yang berilmu justru menjuruskan orang lain yang tidak tahu agar lebih gak suka kepada jamaah ini. Ini yang salah. Maka harusnya ada kerjasama. Bagaimana orang-orang alim ini mendukung daripada jamaah-jamaah yang bergerak ini. Bagaimana mereka menarik masyarakat untuk kembali ke masjid. Ini bukan untuk jamaah, tetapi untuk para ustadz, agar bagaimana memudahkan pekerjaan para ustadz mengamalkan ilmunya, mengajarkan ilmunya. Coba lihat bagaimana orang-orang Masya Allah yang berilmu. Ada seorang ulama dari NU, ulama besar, tokoh ternama, Kiai Haji Idrus Romli. Dia kalau ada jamaah senang. Apa kata dia? Saya merasa terbantu dengan adanya jamaah. Coba bayangkan kalau kiai datang ke setiap rumah setiap hari, lah kapan ngajarnya? Tetapi dengan adanya jamaah, ada kerjasama. Sebagaimana datangnya muhajirin disambut oleh sesuatu yang baik oleh Ansor. Harusnya seperti itu. Kalau kita memang benar-benar merisaukan keadaan umat Rasulullah SAW. Jadi sangkaan-sangkaan yang dituduhkan kepada jamaah tabligh ini ya memang sudah menjadi sunatullah, adalah ujian. Tetapi masyarakat hari ini harusnya berpikir dengan menggunakan pikiran yang jernih, tidak mendahulukan sangka buruk kepada jamaah ini. Walaupun setiap pergerakan dalam Islam tidak ada yang sempurna, selalu ada kesalahannya, tetapi kebaikannya ini banyak nggak dilirik. Jamaah tabligh meninggalkan anak dan istri, contohnya ternyata justru kebanyakan anak-anak daripada jamaah tabligh, preman-preman yang hijrah taubat ikut daripada gerakan ini, anak-anaknya menjadi hafiz-hafizoh. Coba lihat di Temboro, berapa puluh ribu orang yang belajar Al-Quran menjadi ahli Quran, menjadi orang alim, yang ternyata orang tuanya ini bukan orang alim, tetapi karena dakwahnya mau hijrah, kemudian saling mengajak kepada kebaikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala perbaiki keturunannya. Tetapi kadang-kadang hari ini terbalik. Sedih, orang tuanya kiai tapi anaknya ini sama sekali nggak mau mondok dan nggak kenal agama. Maka ini semua harus kita luruskan untuk sama-sama saling berpikir, saling melihat kebaikan dan saling menutup keburukan. Karena Nabi SAW sabdakan, barang siapa membuka aib saudara muslim, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan buka aibnya sebelum dia meninggal, bahkan dipermalukan di dalam rumahnya sendiri. Jadi kalau untuk sangkaan-sangkaan yang seperti itu sudah biasa, dan kita tidak harus banyak menanggapi fitnahan. Ada satu pepatah yang luar biasa, ini bentuknya quotes. Jadi quotesnya itu, apapun yang dikatakan orang lain kepadamu, sesungguhnya itu bukan dirimu, tetapi dirinya. Jadi kalau ada orang lain nuduh seperti ini, seperti itu kepada kita, sebetulnya dia sedang menunjukkan itu bukan kita, tetapi dia sedang menunjukkan itulah dirinya yang sebenarnya. Maka mudah-mudahan mudzakarahnya bermanfaat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut sifat buruk dalam diri kita, yaitu selalu sangka buruk kepada orang lain, terutama kepada orang-orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.